Disaksikan jutaan pasang mata manusia melalui tayangan televisi, Soeharto mengucapkan sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia untuk periode ke-7. Terpilih untuk mendampinginya B.J. Habibie, mantan Menteri Riset dan Teknologi dari Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1998 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar penyerahan ketetapan majelis. Dalam pidato singkatnya, Pak Harto menyatakan bangsa ini sedang mengalami ujian dan cobaan yang sangat berat, yakni berupa guncangan perekonomian dan keuangan yang sangat keras. Meskipun begitu, Pak Harto bersedia memikul tugas yang sangat berat karena MPR yang merupakan penjelmaan rakyat Indonesia telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin bangsa Indonesia. Hai Kak, dari mana kalian? Dari kelas. Oh, harga barang-barang sekarang makin naik ya kan? Iya Kak, kemarin aku aja beli beras mahal kali. Nah iya, tunggunya karena krisis moneter, semua bahan baku pada naik. Nampaknya pemerintah sudah tidak mampu lagi. Iya Kak, apalagi rezim sudah berkuasa selama 32 tahun. Nah iya, apalagi pemerintah zaman sekarang anti kritik. Sepertinya kita harus membuat perubahan lah. Nah iya tuh Kak, apalagi kita sebagai mahasiswa, sebagai ujung tombak masyarakat. Mei 1998, harga-harga melambung, rupiah terjun bebas, mahasiswa dari seluruh Indonesia turun ke jalan. Mereka menuntut reformasi. Banyak tuntutan, yang paling kuat ya memang hanya itu, turunkan harga dalam pengertian memang waktu itu krisis ekonomi gitu ya, harga-harga melambung tinggi, kemudian sama turunkan Soeharto. Gelombang unjuk rasa dengan agenda utama menuntut mundur Presiden Soeharto ini terjadi di tengah makin memanasnya suhu politik nasional akibat krisis moneter yang menghantam Indonesia. Saat itu, protes dan kemarahan rakyat yang kian susah hidupnya akibat dampak krisis moneter dihadapi rezim Soeharto dengan cara-cara represif. Kawan-kawan, 32 tahun kita dibungkam, 32 tahun kita diajarkan diam, tunduk, takut. Tapi siang ini, hari ini, kita berdiri di sini. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kita bukan orang penting. Kita tahu hanya mahasiswa biasa. Tapi kita tahu diam berarti setuju. Dan kita tidak boleh takut dan terus diam. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu membuat rakyat menderita. Bukan salah satu kita menjatuhkan harga rupiah jatuh. Tapi mengapa beban itu ditaruh di pundak rakyat? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! 12 Mei 1998
Tembakan menggema di depan kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Gas air mata menyebar di udara. Ratusan mahasiswa berlarian menyelamatkan diri. Tapi tidak semuanya berhasil pulang dengan selamat. 4 mahasiswa Trisakti gugur. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendrawan Si tewas tertembak dalam aksi damai yang menuntut reformasi. Selamat malam, Presiden. Malam, Jenderal. Bagaimana situasi di lapangan? Situasi semakin sulit, Pak. Para mahasiswa masih di DPR. Rakyat terus berdatangan. Dan para pasukan mulai kehilangan moralnya. Masih bisa kita atasi? Kami bisa bertindak, Pak. Tetapi, saya tidak menyarankan hal itu. Karena tindakan represif bisa memicu kerusuhan yang lebih besar. Rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Jadi, apa yang Jenderal sarankan? Pak telah berusaha untuk membuat kabinet reformasi. Tetapi, banyak calon yang menolak. Mereka tidak bersedia. Itu pertanda besar bahwa kekuatan politik sudah sangat lemah. Kalau saya mundur, apakah tentara tetap bisa menjaga stabilitas? ABRI tetap akan netral dan menjamin keamanan, Pak. Tetapi tidak untuk mempertahankan kekuasaan siapapun, melainkan hanya untuk mempertahankan keutuhan bangsa. 32 tahun saya memimpin negeri ini. Tak mudah bagi saya melepaskan semuanya. Saya mengerti, Pak. Tapi justru karena pengabdian panjang Bapak, inilah saatnya menunjukkan jiwa besar demi masa depan bangsa. Besok pagi saya akan serahkan mandat kepada Habibie. Pastikan semuanya berjalan tertib. Siap, Pak. Habibie, saya sudah mempertimbangkan semuanya. Situasi sudah tidak memungkinkan lagi untuk saya memimpin. Apakah Bapak sudah memutuskan? Ya, saya sudah memutuskan. Jika saya masih memaksa untuk bertahan, bangsa ini akan terpecah. Mahasiswa masih di DPR, rakyat di jalan, dan ABRI pun sudah tidak bisa lagi menjamin stabilitas. Saya memahaminya, Pak. Ini keputusan yang berat. Tapi jika ini untuk kepentingan bangsa, saya siap untuk mengemban amanah. Besok pagi, saya akan menyampaikan pengunduran diri. Saya akan serahkan mandat kepada kamu. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden menggantikan Presiden. Kamu harus jaga bangsa ini, Habibie. Jangan sampai terpecah, jangan dendam, dan jangan balas. Insya Allah, dengan ridho Allah dan doa Bapak. Terima kasih, Habibie. Kita tidak bisa diam melihat rakyat sengsara. Ini saatnya reformasi total, bukan tambal sulam. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, Susunan Kabinet Pembangunan ke-7.
keputusan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai sebagaimana yang tadi kami saksikan, dan juga di dalam ruang kredensial ini sudah berkumpul para wartawan cetak. Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya.